gitu ya, dan yang lain-lain, DTLST dan yang lain-lain, itu harus bersertifikat. Jadi artinya sudah granted, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk hak cipta perlu diperhatikan Bapak Ibu. Untuk hak cipta nih Bapak Ibu reviewer nanti harus bisa membedakan mana hak cipta yang diterima dan mana yang tidak diterima. Untuk hak cipta yang melindungi dokumen, hak cipta yang melindungi dokumen selain buku hasil penelitian itu tidak diterima sebagai persyaratan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini anggota pengusul itu 2 sampai 3 orang dan 1 orang itu minimum 1 orang itu berasal dari mitra pengguna. Kalau tadi saya dengar pertanyaannya, apakah ditentukan oleh gelar? Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Untuk menjadi anggota peneliti, baik itu anggota peneliti yang Bapak Ibu pilih sendiri ataupun itu yang ditugaskan oleh mitra peneliti, maka yang bersangkutan itu harus kompeten sebagai peneliti. Harus memiliki kompetensi sebagai peneliti. Jadi bukan asal nyomot gitu ya. Harus kompeten sebagai peneliti, bukan pengawas, bukan manajer. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan pembantu peneliti, tapi kompeten sebagai peneliti. Nah, Bapak Ibu harusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, bisa menentukan berarti yang seperti apa yang bisa saya ajak sebagai mitra dan juga sebagai anggota peneliti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kompeten Bapak Ibu sebagai peneliti. Nah, luarannya Bapak Ibu, ini sama juga nanti pada saat menginput proposal itu harus mengisi deskripsi desain produk yang akan dikembangkan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan semua nih skema semua programnya gitu ya. Tapi tentunya deskripsi di penelitian terapan baik itu di penelitian produk vokasi ataupun di penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi itu akan berbeda dengan deskripsi yang diisikan di penelitian tesis magister dan dosen pemula, gitu ya Bapak Ibu ya. Sama halnya dengan feasibility study juga gitu ya. Ini juga sama luaran pertama. Luaran yang wajib itu tahun pertama, itu luarannya itu adalah feasibility study Bapak Ibu. Feasibility study produk yang dikembangkan dan produk iptek tersebut berkekayaan intelektual. Jadi artinya produk yang dikembangkan itu harus dilindungi oleh KI. Entah itu paten sederhana, hak cipta, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ini masih ada perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu gitu ya. Nah, tahun kedua luarannya itu berbeda lagi Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu luaran tahun pertama, tahun kedua luarannya itu adalah prototip ya, prototip produk beserta dokumentasi hasil uji coba kinerja produk. Tahun ketiga apa luarannya? Sama Bapak Ibu. Jadi kalau memang penelitian itu diusulkan untuk 3 tahun, luaran tahun kedua dan tahun ketiga itu sama. Jadi dari sini bisa disimpulkan Bapak Ibu, jika suatu penelitian dalam tahapan pengujiannya itu perlu 2 tahun, maka proposal penelitian terapan itu mungkin diusulkan 3 tahun. Tapi kalau pengujiannya 1 tahun sudah cukup, berarti hanya perlu diusulkan 2 tahun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu logika nalarnya antara satu hal dengan hal yang lainnya gitu ya. Nah, ini waktunya 2 sampai 3 tahun. Dengan SBK-nya adalah SBK penelitian terapan, tentunya tergantung dari bidang fokus yang diusulkan gitu ya Bapak Ibu ya, tergantung dari bidang fokus. Jadi juga sudah ada PMK-nya. SBK untuk tahun anggaran 2022 sudah keluar, masih tetap 10 bidang fokus ya Bapak Ibu ya. Kemudian penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi sama Bapak Ibu, ini tidak ada bedanya. Tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi bedanya hanya rujukannya. Kalau saya sering mengatakan kiblatnya kemana gitu ya. Kalau desentralisasi kiblatnya adalah Renstra penelitian perguruan tinggi atau rencana induk penelitian perguruan tinggi. Sedangkan kalau kompetitif nasional itu adalah RIRN gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kerjasama kemitraan yang juga penugasan. Pengembangan juga penugasan Bapak Ibu, tapi saya perlu sampaikan dalam penugasan ini nanti yang ditugaskan itu adalah penelitian skema terapan
Jadi penelitian-penelitian dari skema penelitian terapan yang potensial, yang berpotensi tinggi untuk dihilirisasi di industri, bukan hilirisasi ke masyarakat ya Bapak Ibu ya. Penelitian itu kan harusnya kan arahnya itu hilirisasi. Hilirisasi itu kan ada dua cabangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa ke hilirisasi ke masyarakat yang ada di pengabdian kepada masyarakat, bisa hilirisasi ke industri. Nah, di penelitian pengembangan ini itu adalah hilirisasi ke industri untuk komersialisasi, untuk industrial, untuk produksi massal gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau hilirisasi ke pengabdian, maka nanti Bapak Ibu masuk ke skema pengabdian kepada masyarakat. Harapannya kan yang ada di skema pengabdian kepada masyarakat itu berawal dari penelitian-penelitian ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang mungkin akan diundang gitu ya Bapak Ibu ya, akan diundang untuk mengusulkan proposal untuk didanai pada penelitian pengembangan itu adalah penelitian-penelitian dari skema penelitian terapan yang berpotensi untuk dihilirisasi ke industri komersil. Apakah hanya yang didanai oleh Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi? Tidak Bapak Ibu, tapi memang itu akan diutamakan dari sini, tapi juga tentunya yang diusulkan oleh perguruan tinggi ini tidak didanai nih, baik di penelitian produk vokasi kompetitif nasional maupun penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi tidak didanai, tapi menggunakan dana yang lain, entah itu dari dana eksternal atau internal perguruan tinggi, tapi ini sangat berpotensi untuk industrialisasi, untuk komersialisasi. Nah, itu boleh diusulkan oleh perguruan tinggi, gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu harapannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ini adalah penelitian pengembangan ini adalah untuk industrialisasi, produksi massal. Harapannya itu bisa menggantikan produk-produk yang diimpor dari luar negeri, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk membuat satu produk. Bukan untuk membuat dua produk, bukan custom ke ada konsumen yang meminta custom. Nah, itu bukan penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan custom untuk ke satu, bukan penelitian yang kita maksud di sini. Jadi kalau ada misalnya ada satu perusahaan meminta suatu tim peneliti melakukan penelitian custom untuk produk mereka, yaitu lain. Itu bukan yang ada di sini, gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan yang ada di Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi ini. Begitu Bapak Ibu, kita masih punya waktu untuk tanya jawab sedikit ya Bu Pipit ya. Kita cuma punya waktu 8 menit nih Prof Niar. Baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof Niar. Saya minta maaf Bapak Ibu, tadi di awal saya salah menyebutkan tema di sesi ini, Prof. Saya pikir yang biasa pendanaan yang hari kedua, ternyata masih skema. Iya, maaf, Prof. Bapak Ibu, di sini sudah ada 2 yang raise hand, tapi saya bacakan dulu yang di kolom chat. Dari Bapak Juli Suarbawa, mohon izin bertanya untuk anggota dari Mitra untuk penelitian desentralisasi, khususnya mitra dari UMKM yang tidak mempunyai NIP atau NIDN, apakah bisa didaftarkan? Bisa ya, Prof ya? Sangat bisa, sangat bisa, Bu Pipit. Ya, biar mungkin gini Bu Pipit, Bapak Ibu mungkin bingung ya, nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Kahar ya. Kalau dia tidak mempunyai NIDN, bagaimana saya mendaftarkannya? Sama Bapak Ibu seperti tahun-tahun yang lalu, mendaftarkannya menggunakan nomor induk apa itu NIK ya, KTP ya. KTP nomor bisa. Apa itu namanya? Keluarga. Nomor induk keluarga ya. Mendaftarkannya pakai itu Bapak Ibu, gitu ya. Baik. Yang berikutnya, mohon maaf Prof, kalau di pedoman halaman 10 poin F untuk saintek untuk dapat usulan sampai 4 judul, H indeks lebih besar sama dengan 3 dan minimal menulis 5 artikel. Apakah ini dikoreksi menjadi 3 artikel saja? Typo tuh berarti ya, masih ada typo. Begitu telitinya kami Bapak Ibu ya, sama Ibu juga ikut melototin gitu. Tapi ternyata masih ada typo. Itu 3 Bapak Ibu. Iya, baik. Oke, 3 ya. Kemudian yang berikutnya, apakah HKI disertasi bisa dijadikan sebagai syarat?
Nah, boleh nggak nih Prof HKI untuk